Halo Pak Ori, Halo Bu apa Kurnia, kabar? Alhamdulillah baik. Ibu Baik bagaimana kabar ya, Ibu? Alhamdulillah baik Pak Alhamdulillah. Ori. Pak Ori, ini Iya? sebelum coaching ya, Heeh. mungkin kita bisa diskusi dulu ya tentang rubrik penilaian nih Pak Ori. Nah iya iya Bu. Ya, Gimana Bu? sebentar, saya akan tampilkan nih Pak Ori. Ya, di sini kita ada rubrik latihan percakapan coachingnya nih Pak Ori. Mm-mm. Ada kriteria 1 sampai 4. Mm-mm. Dan kriterianya itu mungkin Pak Uri udah tahu ya. Yang pertama itu ada Oke. mendengarkan aktif, Heeh. pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching. Oke, oke. Nah, kalau nggak usah saya sebutin lah ya, Heeh. satu apa, dua apa, tiga apa. Yang paling Mm-mm. penting sih yang keempat nih Pak Ori. Kalau untuk mendengarkan aktif, Pak Ori nanti bebas dari judgement, Oke. asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coach. Jadi Mm-mm. present ya secara Iya iya. penuh memang harus ada di situ dan mendengarkan aktif dengan jangan lupa Pak Ori kasih kalau memang coachnya lagi bicara Pak Ori kasih sedikit ya tanda lah Mm-mm. atau apa gitu. Oke. Lalu mengajukan pertanyaan berbobotnya nih yang keempatnya itu poin 4 selalu mengajukan pertanyaan yang terbuka Oke. berasal dari mendengarkan. Jadi apa yang Pak Ori dengarkan, tanyakan kembali, gali kembali ke coachingnya. Dan yang terakhir ini memberdayakan coachingnya itu membantu membuat rencana aksi yang spesifik. Kalau bisa lebih spesifik lagi apa rencananya gitu ya. Oke. Terus mendorong ide coachingnya seperti apa gitu. Terus saya boleh tanya nih sebelumnya Pak Ori ya. Boleh 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 Bu. Kira-kira nih dari ketiga kompetensi kriteria yang di atas ini nih tiga yang saya kasih tahu yang saya Mm-mm. share. Kira-kira yang mana yang mau Pak Ori kembangkan nih? Saya ingin ini sih Bu, eh, latihan untuk mengembangkan kompetensi untuk memberdayakan coachingnya Bu. Oh, Mm-mm. memberdayakan. Oke, berarti lebih ke mana? Secara spesifiknya di indikator mana nih yang Nah, mau di saya ini kan ingin memberdayakan? dapat mendorong dan Hmm? menggali ide-ide yang berasal dari coach Bu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali hal tersebut. Oh iya, bagus ya kalau kayak gitu ya. Jadi bisa bisa lebih spesifik juga ya Pak Iya, Ori ya. betul. Coachnya mengeluangkan ide-ide kreatifnya gitu ya. Iya. Lalu indikator ketercapaiannya dari tujuan tersebut. Nah, dari kompetensi yang mau Pak Ori gali itu apa indikator ketercapaiannya nih? Indikator ketercapaiannya nanti saya dapat mendorong ide-ide dari Koci berdasarkan Mm-mm. pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan kepada Koci. Berarti coachingnya bisa bisa melontarkan ide-ide ya Pak ya? Betul. Nggak hanya satu, tapi 2 ide, 3 ide Iya, gitu ya Pak ya? betul. Iya. Oke, baik Pak Ori. Semoga nanti lancar ya Pak ya. Amin. Saat coachingnya saya selalu di samping Pak Ori, ya di samping. Siap, siap. Ya, saya selalu melihat nanti setelah coaching kita akan bertemu kembali Oke, ya. siap Baik Bu Pak Ori, Kurnia. semoga lancar coachingnya nanti. Terima kasih Pak Ori sebelumnya ya. Oke, makasih Bu Kurnia. Baik, Mari. ya. Mari. Selamat siang Pak Riza. Selamat siang Ibu Kenny. Mohon maaf nih Pak, Bapak sedang sibuk tidak ya hari ini? Enggak Bu, kebetulan lagi nyantai nih. Ada apa ya? Ada yang bisa dibantu nih? Mau sharing sedikit Pak. Boleh. Saya bingung nih Pak, anak-anak tuh kayaknya mulai bosen ya dengan pembelajaran yang saya berikan. Kira-kira saya harus bagaimana ya Pak? Anak-anak anak-anak di kelas sudah bosan ya. Kira-kira nih eh, tujuan dari pertemuan ini apa nih Bu? Saya ingin diskusi sama Bapak, kira-kira apa ya, trik apa ya yang membuat anak-anak tuh tidak bosan gitu Pak. Apalagi kan pasca pandemi ini anak-anak kan memang terbiasa
sendiri di rumah gitu ya. Jadi begitu dia masuk ke pembelajaran di sekolah yang harusnya dia berkolaborasi dengan teman yang lain tuh harusnya kan berjalan gitu. Tapi karena terlalu lama di rumah, akhirnya mereka tuh agak kaku gitu saat berhubungan dengan teman-temannya, saat berdiskusi itu agak agak gimana ya Pak? Rasanya kok anak-anak kurang kurang apa ya? Biasanya kan kalau sebelum pandemi tuh kolaborasi, diskusi itu kan smooth aja gitu kan anak-anak jalan sebagaimana biasa. Ini sepertinya apa ya? Mungkin sosialisasi anak-anak tuh berkurang setelah pasca pandemi ini. Gitu. Oke, betul ya. Jadi anak-anak tuh terlihat lebih individualistis ya, Bu. Iya, benar Pak. Sosialisasinya nggak sebaik sebelum pandemi. Eh, Mendengar tadi permasalahan dari Ibu Kenny nih, kira-kira apa solusi yang Ibu bisa tawarkan supaya anak-anak ini tidak menjadi individu yang individualistis nih, yang seperti yang Ibu jabarkan barusan? Kalau misalnya saya membuat game-games yang memancing anak-anak tersebut eh, apa ya mau tidak mau dia harus berkolaborasi dengan teman-temannya gimana Pak? Tapi saya rencananya tidak di dalam kelas Pak, jadi di luar kelas gitu. Oh, Gimana tuh? ide bagus tuh, Bu. Game interaktif ya, sama game yang berkolaborasi. Jadi anak-anak bisa kerjasama. Dan Iya rencananya Ibu Pak. barusan tidak dilakukan di luar kelas ya? Tidak dilakukan dalam kelas, tapi di luar kelas ya? Iya, benar sekali Pak. Jadi saya pengennya sih di luar kelas ya karena kan mungkin penyegaran ya Pak. Jadi biar Betul. apa ya ada beda gitu. Mungkin selama ini anak-anak bosan ya di kelas yang dibatasi dengan meja, kursi atau apa dari segi luas luas ruangan mungkin tidak begitu luas ya dibanding dengan di luar kelas yang dia bisa eksplor kemana-mana gitu Pak. Iya ya. Idenya bagus, brilian, Bu. Jadi anak-anak lebih fresh ya kalau di luar kelas, karena mungkin takutnya mereka boring seperti itu ya, Bu. Iya Pak. Kira-kira eh, apa nih yang Ibu miliki, kekuatan yang Ibu miliki untuk melaksanakan solusi yang Ibu tadi tuh? Kira-kira apa, Bu? Saya sih sudah menyiapkan rencana pembelajaran Pak jika harus melaksanakan pembelajaran di luar kelas Pak gitu. Itu sih Pak. Selain pembelajaran, ada solusi lain nggak yang Ibu sudah kira-kira sudah ada bayangannya gitu, selain RPP-nya? Nanti bentuk permainannya udah ada belum, Bu? Udah ada Pak, jadi seperti matematika nih. Jadi saya inginnya anak-anak dalam menghafal perkalian itu tidak dalam bentuk apa ya penghafalan anak-anak maju ke depan kelas Pak, tapi saya rangkum dalam sebuah permainan. Itu sih rencana saya Pak. Misalnya kita memanfaatkan permainan suit atau jangkempiong, tapi merubah mungkin biasanya kan ini ya gajah, semut, manusia atau kertas, batu, gunting gitu. Tapi saya ganti Pak gitu. Jadi mungkin saya ubah misalnya teman yang satu apa sih membuat jari dua, lalu teman yang lain lima. Jadi dia harus menyebutkan dua dikali lima. Nah siapa yang cepat dia akan maju gitu ke permainan berikutnya. Tetapi yang kalah menjawab dia akan mundur seperti itu Pak. Oke. Seperti itu. Kira-kira gimana Pak? Ide bagus tuh, Bu. Lalu ada eh, kemungkinan lain nggak, games lainnya untuk antisipasi nih, sebagai games tambahan kepada anak gitu, Bu? Ada nggak kira-kira kemungkinan lainnya gitu? Games yang lain saya sudah menyiapkan ini Pak, papan ular tangga gitu. Oh, iya iya iya. Jadi saya sudah mencetak papan ular tangga. Jadi saya membuat semacam spanduk gitu ya Pak ya, dalam ukuran besar, bentuknya persegi, sebagaimana permainan ular tangga. Dan di situ saya sudah membuat ini ya Pak alur-alur permainan. Jadi seolah-olah si anak-anak ini bermain ular tangga Pak, tapi
real di luar kelas seperti itu, Pak. Oke. Udah bagus ya idenya, permainannya banyak, idenya menarik untuk anak-anak di kelas ibu. Kira-kira nih, apa hambatan atau gangguan yang bisa ibu temuin di tengah perjalanan ketika akan melaksanakan kegiatan tersebut nih, Bu? Hambatannya mungkin karena di luar kelas ya Pak ya, mungkin ya namanya anak-anak biasanya kan tidak bisa dia itu mengecilkan volumenya gitu ya, saking semangatnya Nah, gitu kan. excited ya, betul. Iya, pasti kan hore gitu kan. Saking kadang khawatirnya saya mengganggu kelas lain tuh Pak. Seperti itu. Nah, gimana ya Pak? Antisipasinya gimana tuh, Bu? Supaya kegiatan yang dilakukan di luar kelas tersebut tidak mengganggu kelas yang lainnya itu, Bu. Antisipasinya sih saya berpikirnya saya melakukannya agak menjauh dari kelas yang lain Pak gitu. Itu sih, jadi tidak Betul, Bu. melaksanakannya tidak dekat dengan ruang kelas yang lain gitu. Oke. Jadi mungkin bisa di taman ya. Sekolah kan bisa punya Iya, taman tuh. Oke, betul iya betul. betul. Jadi bagus itu, Bu. Lalu apa nih rencana awal yang akan Bu Kenny lakukan untuk eksekusi strategi tadi yang telah dijabarkan oleh Bu Kenny nih? Yang pertama sih saya sudah pasti saya minta izin dulu ya ke kepala sekolah sebagai atasan langsung, lalu dari situ saya membuat perencanaan Pak, Mm-mm. ya action plan lah ya gitu, action plan, terus menyiapkan plan A, plan B apabila nanti hari hujan, seperti itu sih Pak. Lalu saya juga berkolaborasi mungkin ya dengan komite kelas, karena biar bagaimanapun setidaknya kan orang tua murid harus tahu nih kalau Ya. pembelajaran tidak dilakukan di dalam kelas tapi di luar kelas gitu. Otomatis mesti siap juga jika anak-anak mengalami cedera atau lain hal yang semacamnya lah gitu, namanya di luar kelas otomatis banyak resiko ya, lebih banyak resiko seperti itu sih Pak. Lalu jangka waktu sekarang udah direncanakan nih, eksekusinya nih mau mulai dari kapan nih eksekusinya? Segera Pak, Segera. segera. Oke, bagus. Lalu apa ukuran keberhasilan rencana Ibu nih? Dikatakan berhasil Ukuran itu apa ukurannya nih, Bu? Ya, saya indikator keberhasilan saya jika anak-anak sudah merasa happy dan dia bisa bergaul dengan teman-temannya, dengan rekan-rekannya dengan nyaman, bisa mengungkapkan pendapatnya di depan atau minimal di depan rekan-rekannya, itu saya beranggapan sudah berhasil, Pak. Itu Hmm, saja sih. Saya tidak terlalu apa ya ekspektasi yang lebih mungkin hmm, biarpun sedikit paling enggak terrealisir lah gitu. siap, siap. Lalu kira-kira nih di sekolah nih ada nggak yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen pelaksanaan kegiatannya tetap berjalan dan bisa membantu Ibu ketika pelaksanaannya, ada nggak yang kira-kira dapat membantu Ibu? Oh ada Pak, kebetulan di sekolah saya kan ada wakil kepala sekolah ya Hmm, yang apa membawahi bidang kurikulum nih Pak. iya. Sekaligus supervisor ya di sekolah gitu. Jadi mungkin saya akan melibatkan beliau untuk memantau memantau saya menjalankan kegiatan yang ingin saya laksanakan Pak. Oke, Itu. udah Jadi mantep nih, dari rencananya udah keren, lalu dukungannya udah mantap nih. Jadi eh, kapan nih apa? Jadi kapan nih sesi coaching selanjutnya? Laporan apa mengenai progresnya ini mau kapan nih? Kita segera kembali Pak. coaching lagi nih. Segera setelah saya melaksanakan kegiatan. Ya minimal sekali kegiatan saya akan bertemu Pak Ori lagi nih Pak untuk coaching berikutnya. Oke, Jadi saya ingin melaporkan progres yang sudah saya rencanakan Pak. oke. Udah keren. Saya doakan semoga kegiatannya berjalan lancar dan anak-anak bisa senang mengikuti rencana yang telah Bu Kenny eh, miliki ya. Oke, terima kasih Pak Ori Sama-sama Ibu Kenny. coaching hari ini. Iya, mari Bu Kenny. Ya, terima kasih.
Aduh, gimana Pak Ori? Aduh, Gimana gimana? masih sedikit belum puas, tapi ya sudah mulai terbiasa melakukan coaching, Bu. Coaching, wah keren banget ya Pak Ori ya melakukan coachingnya luar biasa. Saya melihatnya sampai wow keren Pak Ori. Ah sekarang saya mau tanya nih, apa yang udah Pak Ori lakukan tadi? Tadi saya sudah ketika coach saya menyampaikan ide dan gagasannya, saya mencoba menggali ide-ide lain yang mungkin masih belum diungkapkan oleh coach. Bagus ya tadi memang memang sih saya melihatnya keren banget deh pokoknya Pak Ori terus menggali si coachingnya melontarkan ide digali lagi pertanyaannya sama Pak Ori dilontarkan lagi idenya wah itu eh menurut apa namanya penglihatan saya sudah masuk ya Pak Ori tadi Iya, sebelum apa coaching dilakukan Pak Ori bilang mau menggali ide-idenya iya, di situ sudah Pak Ori gali ya Pak Ori iya. ya. Selain menggali ide-ide koci, ya memberdayakan koci, kompetensi mana yang Pak Ori ingin gali? Tadi sih saya mencoba dengan mendengarkan aktif, Bu. Mendengarkan Heeh, aktif. Sudah baik ya mendengarkan aktifnya iya. ya. Tadi saya Sudah ada respon ya. betul sudah. Heeh. Jadi kalau misalnya kocinya ngomong, walaupun kita hanya mendengarkan, tapi ya Betul. responnya ada harus ada respon Betul. atau apa Iya. gitu. Gimana perasaannya? Senang Senang, ya Pak Ori senang, pasti ya. senang. Tapi tadi ya belum puas. Ya semoga di coaching berikutnya Pak Ori bisa menambahkan lagi kompetensi ya. Tadi udah Siap. baik banget untuk memberdayakan coachingnya, terus mendengarkan aktif dan mungkin nanti ditambah lagi nih sama kompetensi yang satu lagi dengan pertanyaan berbobot juga tadi Iya, sudah ya Pak Ori lontarkan sudah. makanya coachingnya melontarkan ide-ide kreatifnya Iya, yang banyak gitu ya. iya. Ya, Pak Ori sukses selalu, tetap Terima kasih. pertahankan Terima ya, kasih, Bu tetap Kurnia. pertahankan coaching yang baik ini. Gali lagi ya, jangan mudah puas, tetap tidak puas biar besoknya akan jadi lebih baik lagi. Iya, siap. Ya, Ori sukses selalu, Sukses tetap semangat. sama-sama, Bu Kurnia. Amin. Terima Oke. kasih. Ya, terima kasih Pak Ori. Sama-sama. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam, mari, Bu.